First of all, I want to say Alhamdulillah, God gave me everything. Alhamdulillah. I know you got this, don't like this. Alhamdulillah. Tomorrow night, I'm gonna smash your boy, guys. I'm gonna smash your boy. Meskipun Khabib Nurmagomedov telah pensiun 3 tahun dari karirnya, namun warisannya terus berlanjut dan cerita ini mungkin belum pernah terdengar sebelumnya bahwa Khabib bukan hanya saja ingin mengalahkan Conor McGregor dengan mempermalukannya di depan penggemar-penggemarnya. Akan tetapi ada niat lain dari sesuatu yang bisa dikatakan sebuah kekejaman dari Khabib, di mana mantan juara divisi ringan yang tak terkalahkan itu sekaligus ingin menghabisi nyawa dari Demetrius. Namun ini bukan tidak beralasan yang menyebabkan kemarahan The Eagle melebihi dari standarnya. Cerita yang baru saja terungkap ini datang dari mantan rekan tanding Khabib Nurmagomedov yang menceritakan kisah-kisah tentang momen yang menegangkan dari mantan juara divisi ringan itu. Dengan tidak mengesampingkan bahwa Khabib adalah petarung yang istimewa, Kyle Driscoll, yang telah sparring bersama Khabib selama bertahun-tahun lamanya, menegaskan bahwa Khabib memang seseorang yang sangat istimewa baginya. Dan menurut dari kumpulan beberapa cerita, hanya sedikit dari petarung yang mampu bersaing dengan Khabib, karena dari siapapun yang akan meminta bentrok dengannya, dipastikan akan mendapatkan interogasi yang kualitatif dari seorang jurnalis yang menghasilkan cerita baru untuk dipublikasikan. Seperti yang dikutip dari salah satu media Rusia, dengan bersumber dari wawancara Kyle Driscoll, meski petarung Amerika 29 tahun ini tidak memiliki rekor yang terbilang sukses, namun sesama petarung yang bermarkas di AKA, Kyle memiliki kenangan yang dirasanya tidak akan pernah dilupakan, di mana dia menyaksikan apa misi dan semangat Khabib menjelang pertarungan bintang Dagestan itu ketika akan melawan Conor McGregor, yang disaksikannya ketika Khabib mampu meruntuhkan dinding bangunan dengan pukulannya, yang dijelaskannya dengan mengatakan, "Dia adalah orang pertama yang aku lihat dalam hidupku, di mana biasanya orang-orang hanya melakukan 3 ronde yang keras selama 5 menit di atas karung tinju. Namun Khabib mampu melakukannya 3 ronde selama 5 menit di ground and pound, hanya murni ground and pound, tidak ada kickboxing. Dan ngerinya lagi ada dinding semen di aula. Awalnya itu dibangun untuk rekrut bel, namun ada gema yang terdengar dari aula, di mana Khabib berlatih dan dari hantamannya itu terdengar seperti bom yang dijatuhkan." Katanya menjelaskan pada saat di mana mereka sedang latihan secara terpisah. Kyle juga mengakui mengapa kebanyakan petarung mengalami kesulitan untuk bangkit dari bawah ketika Khabib telah berada di atas mereka. Ini dialaskannya bahwa dia melihat tubuh The Eagle yang tampak sangat besar, dan dari ingatannya ukuran badan Khabib yang besar itu ketika 10 hari menjelang pertarungannya dengan McGregor, yang ditaksirnya memiliki berat antara 90 sampai 93 kg. Namun Kyle juga mengakui bahwa bentuk otot dan ketebalan tubuh Khabib tidak balance dengan ukuran besar badannya. Dan dari sini dia juga menganggap betapa buruknya nasib McGregor yang akan menghadapi Khabib. Dan sebelum pertarungan itu berlangsung, Kyle juga kembali mengakui jika nasib yang buruk telah dialaminya terlebih dahulu ketika mereka memiliki sesi sparring. Dan bahkan menurutnya itu lebih buruk dari apa yang telah diperhitungkannya. Bagaimana tidak, menurutnya pada sesi sparring itu berlangsung, mereka mengalami situasi yang sama berkali-kali, namun Khabib mampu membacanya dan meletakkan kaki kiri Kyle di bawah lutut The Eagle. Kemudian Khabib melemparkan kaki kanannya ke atas dan mengikat kaki Kyle, serta membawanya ke guillotine choke dengan posisi duduk. Meski kita memakai pelindung dagu dan bantalan lutut, namun kita tetap merasakan fisik yang tidak bisa bergerak. Dan pada saat itu Khabib menganjurkan untuk berusaha pindah, namun aku bingung bagaimana caranya. Saat dia mengikat kaki kalian, tidak ada yang benar-benar bisa dilakukan. Genggamannya sangat alami dan tidak pernah melemah apalagi lepas keluar. Kita akan berusaha untuk menjauhkan tangan agar jangan sampai berakhir di siku. Namun dia memiliki kakinya dan kita berupaya untuk mengambil kendali. Namun malah dia yang tetap mengendalikan dan kalian pasti selesai.
Katanya lagi menambahkan ingatannya ketika bersama Khabib sebagai rekan sparring mantan juara itu. Dan pada bagian ini merupakan sebuah pemandangan yang tidak biasa disaksikan Kylie, di mana Khabib yang sebelumnya sebagai karakter yang suka bercanda, namun ketika masuk ke dalam camp untuk pertarungan dengan McGregor, Khabib menjadi lebih serius dari sebelumnya dan tidak pernah lagi berkarakter main-main. Dan jelas saja seperti yang diakuinya, ketegangan di dalam camp pun jelas terlihat, di mana semua orang yang berada di dalam camp itu pun terbawa karakter Khabib dalam tingkat yang paling serius. Ketika Khabib bersiap untuk kalah, itu adalah pertama kalinya aku menjadi rekan tanding Khabib yang sebenarnya. Aku ingat di camp itu bahwa kita bisa merasakan ketegangan di aula. Dan setiap latihan di AKA ada beberapa tingkat ketegangan yang berbeda. Meskipun kami semua mencoba untuk membajaknya demi karir pribadi kami, namun kami semua pada akhirnya ada untuk dia. Tingkat ketegangan semakin tinggi, dan UFC Embedded terus-menerus waspada di aula dengan merekam sesuatu. Khabib tampak menahan emosinya, yang biasanya dia bercanda namun tidak untuk di camp ini. Khabib memiliki misi untuk menghabisi nyawa McGregor. Dalam situasi apapun, Khabib tidak akan pernah kalah dalam pertarungan itu. Ketika Conor mulai berbicara tentang ayahnya, budaya, agama, dan aku menyadari bahwa dia menggali emosinya lebih dalam lagi. Karena kami umat Kristen di sini di Amerika, kami pergi ke gereja pada hari Minggu dan semuanya tampak bagus-bagus saja. Namun mereka lain bagiku yang memandang agama adalah bagian dari seluruh hidup mereka, dan semuanya dibangun di atasnya. Jika pelatihan ditunda, mereka pun beribadah tepat di atas tikar, dan pada hari Jumat mereka berangkat lebih awal untuk beribadah. Ini adalah segalanya dari hidup mereka. Jelas Kylie kembali yang merincikan dari segala yang diketahuinya ketika dia dan Khabib masih bersama di American Kickboxing of Academy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.